Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri dengan NIM 25272. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan simpel terkait salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu long term financing atau pendanaan jangka panjang. Jadi materi ini sangat perlu dibahas karena keputusan untuk pendanaan jangka panjang itu juga akan menentukan bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, dan juga bagaimana perusahaan itu bisa berinvestasi di masa depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung kita akan membahas terkait konsep dasar. Jadi, apa sih long term financing? Apa sih pendanaan jangka panjang? Jadi, long term financing ini adalah pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi, ini berbeda dengan short term. Short term itu 1 tahun kurang sampai 1 tahun pas. Kalau long term itu 1 tahun lebih. Seperti itu. Jadi, dananya ini biasa digunakan untuk membiayai aset-aset besar yang mereka itu juga memberikan benefit yang lama juga. Jadi, seperti misal tanah, mesin, terus kendaraan operasional, ataupun proyek-proyek ekspansi. Jadi misal ketika PT Indofood ingin melakukan ekspansi dengan memperluas pabrik minyak, mereka itu otomatis akan membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk apa? Untuk membeli tanah, untuk membeli mesin, untuk membangun fasilitas pendukung, dan lain sebagainya. Karena investasi ini dipakai untuk jangka panjang, perluasan pabrik digunakan dalam jangka panjang, maka perusahaan ini juga harus menggunakan pendanaan jangka panjang juga. Jadi nggak bisa kita beli tanah, kita beli mesin, kita membangun fasilitas pendukung itu dengan misal credit corporation, itu nggak bisa. Nah, jadi konsep ini juga harus sesuai dengan materi matching principle. Jadi pendanaan itu harus disesuaikan dengan umur ekonomis sebuah aset. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui terkait konsep dasarnya, kita akan membahas terkait sumber pendanaannya. Jadi di sini ada 3, yaitu equity, debt, dan juga hybrid. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait equity. Jadi pendanaan equity ini berasal dari pemilik perusahaan, modal awal, dan atau investor baru yang dengan cara mereka itu menjual saham. Jadi mereka itu membeli saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu menerbitkan saham, mereka itu akan mendapatkan dana jangka panjang tanpa mereka itu harus mengembalikan pokok atau membayar bunga. Jadi mengapa perusahaan itu lebih memilih equity? Karena beban kewajibannya itu, resikonya itu lebih sedikit, lebih ringan. Tapi di setiap keputusan dipastikan dibersamai oleh resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah tingkat kepemilikan berkurang. Jadi misal Goto itu pada saat melakukan initial public offering atau IPO, itu perusahaan itu kan menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada publik. Nah, sehingga mereka itu mendapatkan dana besar untuk melakukan ekspansi. Nah, ekspansinya itu bisa berupa misal pembaruan teknologi, penambahan logistik, dan lain sebagainya. Nah, dana IPO itu termasuk contoh pendanaan dari equity. Lalu yang selanjutnya adalah debt atau utang. Jadi debt ini adalah pendanaan jangka panjang dengan perusahaan itu meminjam dana yang memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pokok dan juga membayar bunga. Nah, jadi perusahaan itu akan memilih utang karena alasannya adalah manfaat pajak itu dapat mengurangi persenan bunga yang harus kita bayarkan. Jadi pajak yang misal kita bayarkan ke pemerintah itu dapat mengurangi persenan bunga yang kita harus bayarkan ke misal finance company. Nah, namun di setiap keputusan kan pasti ada resikonya. Mereka juga harus berhati-hati, perusahaan itu harus berhati-hati karena ketika terlalu banyak utang juga itu dapat meningkatkan resiko gagal bayar. Nah, sebenarnya bentuk dari utang itu nggak selalu perusahaan itu meminjam dana ke finance company, tapi juga bisa berupa misal obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki kredibilitas yang ditujukan pada pabrik. Nah, itu juga sama sebenarnya dengan commercial paper, tapi commercial paper itu digunakan untuk jangka pendek, tapi kalau obligasi itu digunakan untuk jangka panjang. Jadi misal PT PLN ini kan mereka sering menerbitkan namanya obligasi korporasi. Jadi obligasi korporasi ini digunakan untuk membangun pembangkit listrik baru ataupun infrastruktur energi baru. Jadi karena proyek kelistrikan itu digunakan untuk jangka panjang, maka pendanaan itu juga harus digunakan jangka panjang juga. Pendanaan harus dipilih dari pendanaan jangka panjang seperti obligasi tadi. Itu juga menjadi pilihan yang strategis yang dipilih oleh PLN. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hybrid. Jadi hybrid ini berada di tengah-tengah antara equity dan juga debt. Mereka itu atau hybrid itu memiliki karakteristik campuran. Mereka itu memberikan keuntungan seperti utang, tapi juga memberikan fleksibilitas seperti ekuitas. Jadi pendanaan hybrid ini cocok untuk perusahaan yang
mereka itu ingin menarik investor tanpa membebani arus kas terlalu berat, tapi juga mereka itu nggak ingin terlalu banyak melepaskan kepemilikan dia. Contoh misal BCA. Jadi BCA itu pernah menerbitkan obligasi yang obligasinya itu bisa diubah menjadi saham, namanya obligasi konversi. Nah, investor di sini akan merasa lebih nyaman karena ada pendapatan bunga, sementara perusahaan itu juga diuntungkan karena bunga itu tidak setinggi obligasi biasa, seperti itu. Nah, setelah mengetahui berbagai pilihan, mulai dari equity, debt, dan juga hybrid, kita akan membahas terkait bagaimana perusahaan itu dapat memilih pendanaan yang tepat. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada cost of capital atau biaya modal. Jadi, perusahaan itu harus membandingkan biaya masing-masing sumber dana, mulai dari equity, debt, dan juga hybrid. Nah, pendanaan yang memberikan biaya yang paling rendah itu bisa menjadi pilihan utama. Jadi misal ketika kondisi suku bunganya itu rendah, maka perusahaan itu akan lebih memilih utang karena suku bunganya rendah daripada untuk menerbitkan saham baru. Dan yang kedua adalah resiko keuangan. Jadi misal semakin tinggi utang, semakin besar juga resiko perusahaan jika arus kas perusahaan itu sedang melemah. Jadi tergantung kondisi perusahaan juga ya. Jadi misal ketika pandemi COVID-19, beberapa perusahaan, misal perusahaan retail yang memiliki utang tinggi itu juga mengalami kesulitan untuk membayar bunga mereka karena pendapatan mereka saja sudah menurun drastis, tidak seperti keadaan sebelum COVID-19. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kontrol kepemilikan. Jadi pendanaan equity, misal pendanaan ekuitas itu bisa menyebabkan dilusi kepemilikan. Jika seorang pemilik perusahaan itu ingin mempertahankan kendali dia pengen jadi mayoritas, maka memilih utang itu menjadi pilihan terbaik. Jadi misal pendiri Mayora itu cenderung mempertahankan mayoritas dia, kepemilikan dia, sehingga mereka itu sering lebih memilih menggunakan utang daripada menerbitkan saham baru. Dan yang keempat adalah kondisi pasar. Jadi keadaan pasar modal itu juga sangat berpengaruh. Tingkat suku bunga itu juga sangat berpengaruh. Jadi misal ketika bursa efek Indonesia itu sedang balis atau sedang stabil, banyak perusahaan itu lebih memilih menerbitkan saham baru karena valuasi saham itu sedang tinggi-tingginya, daya jual saham itu sedang tinggi-tingginya. Dan yang terakhir adalah matching principle. Jadi aset jangka panjang itu juga harus didanai dengan pendanaan jangka panjang. Jadi misal aset jangka panjang itu harus dibiayai oleh pendanaan jangka panjang. Contoh misal proyek pembangunan jalan tol yang diselenggarakan oleh Jasa Marga. Nah, itu didanai oleh obligasi dengan kurun waktu 10-20 tahun. Jadi sesuai dengan umur tolnya. Jadi nggak bisa kita bangun tol, kita menggunakan sumber pendanaan misal Credit Corporation, itu nggak bisa. Nah, jadi long term financing ini adalah keputusan strategis yang menentukan bagaimana kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh di masa depan. Jadi baik nantinya memilih ekuitas ataupun debt ataupun juga hybrid, perusahaan itu harus mempertimbangkan dari berbagai faktor tadi, seperti cost of capital sampai matching principle. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi terkait long term financing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.